Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Saya menyambut dengan segala hormat Bapak Ibu, selamat datang di GBI Rock Pantai Indah Kapuk. Kita akan bersama menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus, dan juga saya menyambut Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pagi yang indah ini. Kami siap untuk datang dan berserah Tuhan kepadamu. Dan kami ingin nyatakan Kau yang berkuasa atas hidup kami dari dulu, sekarang, dan selamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu sempurna Tuhan, yang meluputkan kami dari segala mara bahaya, yang menempatkan kami di posisi yang Kau inginkan ya Bapa, yang menjadi tempat dan berkat bagi banyak orang ya Bapa. Thank you Father, thank you Jesus, we praise you, we worship you today Jesus Lord.
namanya. Dia Allah beserta kau. Let's worship God, let's praise Him. Oh, you are Emmanuel, Jesus. Engkau beserta kami. Kami tak perlu takut. You are with me, you are with me, God. Kau yang menguatkan kami ketika kami lemah. Butuh harapan pagi ini kita nyanyikan lagu. Sebab Dia Immanuel. Terima kasih Tuhan, memang benar Engkau Allah Immanuel ya Bapa. Engkau Allah yang menuntun kami Tuhan di setiap jalan langkah kami ya Bapa. Engkau menutup pintu yang seharusnya tertutup dan Engkau bukakan pintu yang seharusnya terbuka Tuhan. Kau tuntun kami, anak kami Tuhan, langkah demi langkah ya Bapa.
Walaupun terkadang kami merasa tersesat ya Bapa, kami terkadang merasa tidak merasakan tuntunanmu ya Bapa, tapi kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang tinggal di dalam kami ya Bapa. Bukan hanya di dalam diri kami Tuhan, tapi juga di gerejamu ini ya Bapa. Terima kasih buat gerejamu GBI Rock ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Arifin, Pak Roni, Pak Hartono, para pemimpin di gereja ini ya Bapa, para pengerja, para jemaatmu Tuhan. Kami terus maju bertumbuh dalam iman ya Bapa, dalam pengenalan akan Engkau Yesus Kristus. Tak pernah jemu-jemu kami Tuhan untuk mencari wajah-Mu Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun Tuhan. Karena kami ingin tinggal kokoh Tuhan dalam iman kami Yesus Kristus. Engkau juga terima kasih Engkau tinggal diam di dalam negara kami tercinta ini Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu sungguh besar Tuhan, penyertaan-Mu sungguh besar atas negara kami ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan untuk Bapak Presiden, para menteri Tuhan, para gubernur, semuanya Bapak yang memimpin negara kami ya Bapak. Kami percaya kedaulatan-Mu saja yang memimpin negara ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak habis-habisnya rahmat-Mu kami kecap tiap hari ya Bapak. Kebaikan-Mu kami rasakan tiap hari ya Bapak. Maka kami siap untuk meninggikan nama-Mu lebih lagi ya Bapak, dan memuji nama-Mu lebih lagi ya Bapak. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak menerima puji-pujian ya Bapa dari hati kami yang terdalam ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Semua percaya katakan amin. Kasih Tuhan begitu besar pada kita pagi ini, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima syukur kami ya Bapa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan hanya untuk-Mu. Oh, 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 oh.
limpahkan segalanya dan anugerahnya bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, kasih setiamu tetap bagiku. Berikan kebajikan yang sedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati Tuhan nyanyi. Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagi Bapa sanggup. Segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Semuanya tepuk tangannya. Aku dilimpahi karena Allah sanggup. Oh, aku diberkati. Sekali lagi kalian saudara. Aku untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Berkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Semua kita diberkati dan dilimpahi, amin. Silakan duduk saudara, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan, kiranya kita lebih mengerti tentang Sang Raja dan kerajaannya.
Maka karena itu kita melihat a love story daripada raja yang disebut dalam Alkitab di bumi ini. Contohnya adalah King David. Dalam Injil Matius, semua ada disebut raja, termasuk Salomo yang dikatakan paling kaya yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Tetapi David disebut the king. Tetapi tentu saja karena menurunkan the King of Kings, Tuhan Yesus Kristus. Suatu kejadian di dalam kehidupan pada David, yaitu ketika dia membawa kembali tabut Allah yang selama 40 tahun dibiarkan di zaman Raja Saul. Dibiarkan saja. Dan David berkata, aku tinggal di dalam rumah yang dipapani dengan baik. Ya, bukan wallpaper ya, tapi dipapani dengan baik. Tetapi kemah Tuhan ada di mana? Dia membawa kembali tabut perjanjian itu. Dan ketika dia pulang, tanda orang yang berkenan pada Tuhan hidupnya keluar berkat. Ayat 20 berkata David bless, ya, memberikan berkat, barak kepada seisi rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Michal binti Saul. Menarik sekali tidak disebutkan Michal istri David, tapi Michal binti Saul. Kita tahu bagaimana ketika David mengalahkan Goliat, ada satu janji yang tidak dipenuhi oleh Raja Saul, yaitu menyerahkan putri pertama Merab, yaitu untuk menjadi istri pada David. Sebaliknya dia serahkan pada orang lain. Ya, dia wan prestasi saudara. Tetapi Michal, putri yang kedua yang paling kecil, ya, putri daripada Raja Saul, mencintai David. Dan kita tahu Michal jadi istri pertama daripada David. Tapi kemudian pada suatu timbul iri hati dan dengki pada Saul, dan David melarikan diri menjadi public enemy, wanted number one di kerajaan daripada Saul. Dan Michal juga diserahkan pada orang lain tuh, namanya Paltiel, mungkin seorang pengusaha begitu. Tetapi ketika David menjadi raja di Hebron, ya, di Hebron pada saat itu dia menuntut kepada Isboset, putra daripada Saul, untuk memberikan kembali Michal. Saya tahu ini dilarang firman Tuhan ya. Kalau orang sudah menikah dengan orang lain lalu kembali perjanjian lama ya, dia tidak boleh kembali menjadi istri pada David. Karena kita mengatakan Michal binti Saul. Dan memang dia lebih mirip Saul, tidak mirip dengan David. Kalau orang menikah mestinya kan jadi lebih mirip. Ini pernikahan politik saudara. Dan kemudian dia merendahkan David. Raja Israel menelanjangi diri karena David menari-nari di hadapan Tuhan. Saudara tahu di dalam kerajaan zaman dulu ada pelawak yang disebut jester yang membuat raja itu tersenyum sukacita. Dia membuat gerakan lucu-lucu. Itu yang dilakukan oleh David. Dia tidak menari secara koreografi. Dia memandang ke atas dan ingin membuat Tuhan senang. Dan apa yang terjadi? Michal tidak memiliki anak sampai akhir hidupnya. Dia bukan mandul saudara, tetapi tidak lagi ada hubungan yang intim dengan David sampai akhir hidupnya. Ini kita lihat contoh bagaimana tidak menyenangkan sang raja. Penghinaan yang keluar. Ada seorang suami tanya, Tuhan, dulu istriku kayak malaikat, sekarang kayak setan. Tuhan bilang, aku menciptakan dia jadi malaikat, kamu yang buat dia jadi setan. Itu satu ungkapan gitu aja. Dalam Tuhan tidak akan terjadi seperti itu. Tetapi kalau engkau tidak menyenangkan sang raja, bukan berkat yang datang. David memberkati seisi rumahnya. Saya percaya penjaga pintu diberkati. Tetapi Michal menolak dengan menghina. Jangan menghina sang raja. Dan engkau tidak akan mendapatkan berkat daripada dia. God bless you, warga kerajaan. A sad love story. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin terus selalu menyenangkan Engkau, Raja kami yang hidup. Raja yang kekal dari dulu, sekarang sampai selamanya Bapa. Di setiap musim hidup kami ya Bapa, Engkau bertahta, Engkau memerintah ya Bapa. Tak berubah kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Akan selalu berganti kasih Tuhan tetap abadi.
selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Tuhan selalu
Kami milik-Mu Tuhan. Engkau membeli kami bukan dengan perak, bukan dengan emas. Engkau membeli kami dengan darah-Mu sendiri yang kudus, yang suci dan yang mahal. Kami umat kepunyaan-Mu. Kami adalah milik-Mu yang paling berharga. Itu sebabnya kami dengan yakin dapat berkata tidak sehelai rambut kami jatuh di luar kehendak-Mu. Perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami. Kami mau katakan pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa, maut tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Sebab kami sudah dibeli dan telah lunas dibayar. Kami bukan lagi milik dunia ini. Bahkan kami bukan lagi milik kami sendiri. Kami adalah milik-Mu Tuhan, Raja, Bapa kami. Dan sudah sepantasnya, sudah selayaknya kami hidup untuk melayani-Mu. Kami hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Karena kasih-Mu kepada kami. Bapa, berbicaralah pagi ini. Roh Kudus, celikan mata hati kami. Buat kami mengerti akan kasih-Mu, akan kebenaran-Mu, dan akan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu pagi ini dengan hati dan pikiran yang terbuka. Setiap kita yang percaya, baik yang di rumah maupun tempat ini, bersama-sama katakan, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali boleh ada di tempat ini dan kita boleh berjumpa kembali ya. Untuk khusus juga yang di rumah ya, saya percaya firman Tuhan tetap berkuasa. Ya, yang terpenting bukan online atau on-site-nya, namun sikap hati kita, tanah hati kita, itu yang menentukan. Sekalipun Anda mungkin ya datang secara on-site, tapi kalau hati Anda tidak di sini, percuma saudara. Ya, karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan itu kekal saudara. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah Anda diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Ganti kata Anda dengan kata saya. Katakan dengan keras dan sungguh-sungguh. 2, 3. Saya diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Tunjuk saudaramu. Ganti dengan kata kamu. 2, 3. Kamu diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Segala sesuatu ada dan diciptakan dengan sebuah tujuan. Segala sesuatu yang menyimpang dari tujuannya, dia akan rusak dan dia akan merusak. Kalau bangku yang Anda duduki dipakai jadi bola kaki, apa yang terjadi? Bangku itu akan rusak dan bangku itu akan merusak banyak kaki. Hidup yang bahagia bukanlah kaya, bukanlah terkenal, bukanlah punya kedudukan yang tinggi. Hidup yang bahagia adalah hidup sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Katakan lagi setelah saya ini ciptaan. Saya bukan pencipta. Saya ini ciptaan. Dari mana taunya? DNA kita menunjukkan bahwa kita itu ciptaan. DNA adalah informasi genetik. Ada dalam tubuh kita, dalam tumbuhan, tanaman, bahkan setiap binatang. Itu adalah informasi genetik. Dan yang namanya informasi selalu datang dari sebuah pikiran yang cerdas. Katakan setelah saya, semua informasi, apapun bentuknya, selalu datang dari sebuah pikiran yang cerdas. Jadi kalau Anda bertemu dengan sebuah buku dengan tulisan yang ada Anda mengerti penuh dengan makna, itu tidak mungkin terjadi karena peristiwa alam. Teori evolusi dinyatakan gagal untuk menunjukkan asal-usul hidup manusia. Karena sel yang paling sederhana pun ada DNA-nya. Tulisan yang paling sederhana, puji Tuhan misalnya David disponsori oleh SpaceX untuk terbang ke bulan. Begitu David terbang ke bulan, tiba-tiba David kaget karena di bulan ada tulisan besar di tanah, "Welcome David Sumitro." Itu terjadi bukan karena angin, bukan karena cuaca, itu terjadi karena apa? Ada yang nulis. Semua informasi apapun bentuknya itu datang dari pikiran. Dan percayalah, DNA kita tidak datang dari evolusi.
DNA kita adalah bukti bahwa kita diciptakan oleh seorang pribadi yang memiliki pikiran yang cerdas. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Jadi kalau ada tanya sama Anda, Tuhan itu bentuknya apa? It's a mind. Tuhan adalah pikiran. Buahnya apa? Perkataan. Pada mulanya adalah firman. Amin. Firman adalah buah dari perkataan, dari pikiran kita. Anda lihat perkataan saya? Perkataan saya itu dari mana datangnya? Dari pikiran saya. Anda tidak tahu pikiran saya kan? Tapi ketika Anda mendengar perkataan yang keluar dari mulut saya, Anda tahu pikiran saya. Dan perkataan itu kekal. Jadi Anda harus sadar ini. Katakan, saya ini ciptaan. Artinya apa? Anda dan saya diciptakan dengan sebuah tujuan. Dan kalau Anda hidup sesuai dengan tujuan Anda diciptakan, hidup Anda bahagia. Tapi kalau Anda keluar dari tujuan Anda diciptakan, hidup Anda akan binasa, akan hancur. Dan saya ingin pagi ini Anda sadarkan diri Anda. Katakan lagi setelah saya diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Kita baca ayatnya dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 21 sampai 22, baca bersama-sama dengan keras. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Next. Ini dengan tegas Paulus katakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Next. Namun siapa yang mengasihi Tuhan, diberkatilah ia. Next. Ya. Anda mau diberkati atau Anda mau dikutuk? Saya mau diberkati. Anda mau diberkati. Setiap kita mau diberkati. Tidak seorang pun dari kita yang ingin dikutuk. Next pertanyaannya. Tuhan mau Anda diberkati atau dikutuk? Sudah pasti. 100% tanpa ragu. Tuhan mau Anda dan saya diberkati. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup dalam kesengsaraan. Tuhan menciptakan kita manusia untuk hidup bahagia di bumi seperti di sorga. Itu sebabnya Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, bukan di Taman Edan. Amin. Dan Eden salah satu pengertian adalah place of pleasure, tempat yang menyenangkan. Sorga itu tempat yang menyenangkan. Jadi sadarkan dirimu bahwa engkau tidak diciptakan untuk hidup sengsara. Dan jangan berkata, oh kalau saya sakit menderita ini kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki kita menderita. Dia mati di kayu salib. Dia menderita karena dosa kita. Supaya kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Jadi sadarkan hari ini. Tuhan mau Anda dan saya diberkati. Saya pun mau saya diberkati. Next. Jadi satu-satunya pribadi yang mau Anda dan saya dikutuk hanyalah setan. Ada setan di sini? Oke. Jangan tunjuk sebelahnya ya. Tapi ini kebenarannya. Next, baca keras-keras sama-sama kebenaran ini. 2, 3. Anda diberkati atau dikutuk bukan pilihan Tuhan atau setan, itu pilihan Anda. Saya ulangi lagi ya. Hidup Anda diberkati. Pernikahan Anda diberkati, keuangan Anda diberkati. Itu bukan karena Tuhan, bukan karena setan, tapi karena pilihan Anda. Next, pertanyaannya sekarang gini, siapa yang Anda pilih untuk Anda kasihi? Siapa yang mengasihi Tuhan, diberkatilah ia. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Pilihan di tangan siapa? Bukan di tangan Tuhan, bukan di tangan setan. Pilihan berkat atau kutuk ada di tangan kita. Siapa yang kita pilih untuk kita kasih? Next. Baca keras-keras yuk. Siapa yang Anda pilih untuk Anda kasihi menentukan berkat atau kutuk dalam hidup Anda.
Ganti kata Anda dengan kata saya, Anda ucapkan dengan penuh pengertian dan sungguh-sungguh. 2, 3. Siapa yang saya pilih untuk saya kasihi, menentukan berkat atau kutuk dalam hidup saya. Sekali lagi, siapa yang saya pilih untuk saya kasihi, menentukan berkat atau kutuk dalam hidup saya. Next, sadarkan dirimu, Anda diciptakan untuk mengasihi. Anda tidak mungkin tidak mengasihi, itu gak mungkin. Next, masalahnya siapa yang Anda pilih untuk Anda kasihi. Next, karena mengasihi selalu dan selalu adalah sebuah pilihan. Minggu lalu saya khotbah di jemaat Victory Church Indonesia. Mengasihi, candu atau pilihan? Pilihan, saudara. Apa bedanya candu sama kasih, saudara? Kenapa orang kecanduan pornografi? Kenapa orang kecanduan rokok, kecanduan narkotik? Karena itu membuat mereka merasa nyaman, betul? Karena itu membuat merasa enak. I feel good, gitu kan? Tapi itu bukan kasih, saudara. Itu candu. Kita mengasihi bukan karena itu membuat kita nyaman, bukan. Kita mengasihi karena itu Tuhan, karena untuk itu kita diciptakan. Tuhan mau kita mengasihi seperti apa? Seperti Dia mengasihi kita. Itu perintah, saudara. Tidak ada hubungan dengan perasaan, apapun perasaanmu. Mengasihi selalu adalah sebuah pilihan. Amin. Matius pasal 6 ayat ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Anda harus memilih. Sadarkan diri Anda. Nah, next. Ya, mengerti ini. Mengasihi selalu adalah sebuah pilihan. Ketika kita mengasihi, itu sama dengan juga kita membenci di waktu yang bersamaan. Next, contoh, saya kasih contoh. Kalau Anda mengasihi keadilan, artinya Anda membenci apa? Kelaliman. Kalau Anda mengasihi kebenaran, Anda membenci apa? Kebohongan, dusta. Kalau Anda mengasihi kebaikan, Anda membenci kejahatan. Kalau Anda mengasihi terang, Anda membenci gelap. Anda lihat itu? Mengasihi dan membenci itu berjalan bersama-sama. Anda tidak mungkin mengasihi dua Tuhan. Anda pasti mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Camkan itu baik-baik. Nah sekarang next. Ini masalahnya. Siapa yang Anda pilih untuk Anda kasihi? Itulah yang menentukan berkat atau kutuk dalam hidup Anda. Pilihan. Tuhan tidak mau membuat kita tuh mengasihi karena dikontrol. Itu bukan kasih, saudara. Kasih tidak mengontrol, setuju? Tuhan tidak mau Anda disantet gitu. Ada orang kan jatuh cinta karena disantet. Dukun bekerja istilahnya begitu. Itu bukan kasih, saudara. Tanpa paksaan, tanpa pengaruh apapun, 100% pilihan sadar kita. Saya memilih untuk mengasihi Tuhan. Amin. Next, siapa yang Anda pilih untuk Anda kasih? Kalau pilihannya Tuhan atau setan, pasti gampang. Kita semua akan memilih untuk mengasihi Tuhan. Dan setan berkata, kalau gitu rencana saya pasti gagal. Manusia pasti diberkati. Karena manusia diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Ingat baik-baik, setan tidak mau Anda dan saya hidup bahagia. Setan tidak mau Anda dan saya diberkati. Setan mau kita dikutuk. Iblis mau kita hidup menderita. Karena itu gimana caranya? Setan tidak punya kuasa untuk menghancurkan hidup kita. Dengar baik-baik, setan tidak punya kuasa. Setan hanya berusaha membujuk kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Anda mengerti maksud saya? Ya, next. Ya, setan mau Anda dikutuk, setan harus membuat sesuatu untuk Anda kasihi dan layani lebih daripada Tuhan. Kalau pilihannya Tuhan atau setan, udah pasti kita pilih Tuhan. Karena apa? Setan pun tahu diri. Bilang sama sebelahmu, setan aja tahu diri.
bahwa tidak mungkin dia dikasihi. Tidak mungkin. Tampangnya udah menyeramkan. Karena itu dia harus menciptakan sesuatu. Sekarang next. Ya, kalau pilihannya Tuhan atau uang. Nah ini rada berat kan. Apa yang dicari orang? Haleluya. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang? Uang, uang, uang. Ayo guru sekolah minggu. Bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Tuhan? Saya. Haleluya. Apa yang dicari Tuhan pagi, siang, malam, petang? Saya yang mata duitan. Angkat tangan semuanya. Ayo tolong angkat tangan semuanya. Bilang gini, bertobat. Cari Tuhan bukan cari uang. Ya, di gereja lokal kami hari ini ya lagi terjadi kebangunan rohani doa pagi, saudara. Via Zoom. Tutup kamera ya, ibu-ibu kalau buka kamera nggak bisa doa malah. Nah, karena sanggulnya masih di mana-mana ya. Ya, kami surprise dalam waktu 1 bulan 2 bulan inilah ya, itu eksponensial naiknya. Sekarang sudah rata-rata hampir pagi itu jam 4 sampai jam 5 30-an orang, kadang-kadang 40. Jam 5 sampai jam 6 itu 150-an, saudara. Jadi hampir 200 orang lah every morning. Senin sampai Sabtu, saudara. Kenapa? Dan kami lihat terobosan terjadi. Ketika Anda mengasihi Tuhan, artinya apa? Yang pertama kali Anda cari itu Tuhan, bukan uang. Bukan sosial media. Karena kami punya grup mentoring lebih daripada 26 kota dan beberapa negara. Kami gak pernah ketemu. Kami tidak pernah ketemu face to face, tatap muka. Semuanya via Zoom. Tapi hidup mereka berubah. Kenapa? Karena mereka ketemu Tuhan. Setuju? Dan kami latih. Ada ibu-ibu yang sudah suaminya selingkuh. Dia harus bekerja menafkahi. Soalnya suaminya gak nafkahi ya. Lalu dia punya utang lagi. Dimulai dari 2-3 orang ibu-ibu. Ya kami ada satu grup mentoring. Ya, pemimpinnya itu sebutlah namanya Irawati, belum menikah. Dia juga stres. Ya. Dia ada pergumulan juga, tapi dia harus mentor ibu-ibu, orang-orang yang juga punya masalah. Saking putus asanya Ira ngomong seperti ini sama istri saya Pastor Sandy. Pastor Sandy, boleh nggak saya kumpulin doa pagi? Boleh, jam 4 pagi mereka bangun. Dan selama berapa bulan mereka doa pagi. Saya dengar langsung, karena setiap hari istri saya kan udah open, udah berisik lah gitu kan, ada pujian, ada segala macam. Dan kurang lebih 3 bulanan terobosan terjadi, saudara. Anda diciptakan untuk cari Tuhan lebih dahulu. I tell you the truth. Pilihan di tangan Anda. Begitu Anda utamakan Tuhan, sekarang hari ini semuanya berubah, saudara. Tidak ada lagi keluh kesah. Paling orang-orang baru lah yang masuk, tapi kita arahkan. Ingat, kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Amin. Next, kalau pilihannya Tuhan atau karir, tahta. Ya jelas, itu rada sulit ya. Next, Tuhan atau seks. Ya. Next, siapa yang Anda pilih untuk Anda kasihi? Menentukan berkat atau kutuk dalam hidup Anda. Camkan itu baik-baik. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan keinginannya Tuhan, kehendak Tuhan, tetap hidup selama-lamanya. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, bukan orang yang tahu kehendak Tuhan yang tetap hidup selama-lamanya. Bukan orang yang pintar ngomong kehendak Tuhan
yang tetap hidup selama-lamanya. Bukan orang yang sibuk pelayanan sana sini yang tetap hidup selama-lamanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Anda harus mengerti ini. Ketaatan kita adalah bukti tertinggi dari kasih kita kepada Tuhan. Bukan nyanyian kita. Bukan ucapan bibir kita. Ini kita bisa gombal, saudara. Katakan setelah saya, ketaatan saya pada kehendak Allah. Bukti nyata kasih saya. Amin. Ada kesaksian bagus ya, from love motels to Christians hotel, dari seorang yang bernama Wayden King ya. Ada sebuah jaringan penginapan namanya Anito Inn ya. Nah, saya baca kisahnya. Saya ini translate dari majalah bahasa Inggris. Ya, majalah Kristen. Di Manila hiduplah seorang raja yang mengelola sebuah jaringan motel yang terkenal khusus untuk, bisa next saja nggak apa-apa, khusus untuk orang dapat kencan singkat, bermain asmara dengan pasangannya, terutama pada hari cinta kasih Valentine di bulan Februari. Para manajer hotel setempat bahkan mendesak para pelacur di bar mereka untuk membawa pelanggan mereka ke motel tersebut. Sehingga setiap malam motel tersebut mendapat untung yang sangat besar. Tetapi 7 tahun yang lalu, Wayden King, sang pemilik jaringan, mengalami apa yang disebutnya pertobatan. Dan ia menjadi orang Kristen yang dilahirkan kembali pada tahun 1992. Saya memiliki keyakinan untuk menutup bisnis tersebut, kata King Wayden kepada Rappler dalam sebuah wawancara. Hal itu berarti King mengorbankan penghasilan $45.269 setiap harinya ketika dia kehilangan rantai Anito Motel terakhir pada tahun 2008. Dalam 5 tahun jaringan motelnya mengalami kerugian. Baru pada tahun 2009 mulai berangsur pulih dengan laba bersih 194.000 sekian, lalu berangsur naik 2012 dengan laba bersih 225.000 sekian, tahun 2013 sebesar 245.586.000 US dollar. Menghasilkan keuntungan bukan lagi fokus utama saya. Yang penting bagi Tuhan adalah karakter, bukan kekayaan. Next, ini fotonya saudara. Ya, close for the glory of God. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara ya. Siapa yang Anda pilih untuk Anda kasihi? Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Next, ya, kamu tidak dapat mengabdi ya kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, next. Ya. Apa yang membuat Wayden King melakukan semua itu? Hanya satu alasannya. Next, apa itu? Kasihnya kepada Allah. Anda mengasihi Tuhan? Bukan dengan mulutmu. Dengan apa? Ketaatanmu. Orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Anak cucunya tetap hidup selama-lamanya. Usaha bisnisnya tetap hidup selama-lamanya. Di tengah keadaan dunia yang makin hancur ini, saudara. Orang Betawi bilang gak ada matinya. Selalu ngalami kemenangan. Kuncinya apa? Berkat Tuhan tidak tergantung kondisi politik ekonomi, saudara. Apapun keadaan dunia ini, berkat Tuhan itu akan berlaku atas setiap kita yang mengasihi Dia. Akar masalahnya bukan di Tuhan. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Tapi dengan hati kita, saudara. Jangan pernah bawa masalahmu kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Banyak orang salah, saudara. Datang sama Tuhan dalam doa puasa, yang dia bawa apa sama Tuhan? Masalahnya, itu salah besar. Karena Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Sebesar apapun masalah kita, Tuhan gak pernah punya masalah dengan itu. Tuhan ingin berurusan dengan hati kita lebih daripada masalah kita. Tapi masalahnya kita ingin Tuhan berurusan dengan masalah kita dulu, bukan dengan hati kita. Tapi pagi ini sadarkan dirimu. Kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan.
Tapi masalahnya kita lebih mengasihi dunia ini lebih daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita gak ngalamin terobosan. Masalahnya di hati kita. Dan bukti tertinggi kasih kita kepada Tuhan. Bukan yang lainnya saudara, ketaatan kita. Kata semuanya, ketaatan saya. Khususnya yang berkaitan dengan uang saudara. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau Anda dengar hari ini khotbah tentang persepuluhan dengan berbagai ratusan ayat, argumentasi, gak usah pusing. Ambil core-nya. Core dari esensi kekristenan apa? Mengasihi Tuhan dong. Anda mungkin gak mengasihi tanpa memberi? Nggak mungkin. Nggak mungkin, omong kosong. Dan kalau 10% itu mah minimum. Ya, jadi kalau Anda masih on off persepuluhan bila Anda mengasihi Tuhan, ya nggak heran gitu. Tapi Anda bisa nggak memberi tanpa kasih? Ya bisa. Karena itu Anda harus sadar. Next ya. Karena apa kita taat? Ini penting. Ada orang yang pertama itu taat karena apa? Karena takut. Ada orang ya takut nggak diberkati, takut masuk neraka lah segala macam. Ya tidak salah juga. Tapi itu tingkat taat yang paling rendah. Ada orang taat karena apa? Karena upah. Ada orang yang ketiga taat karena apa? Karena kasih. Next. Karena apa kita taat? Menunjukkan mentalitas hati kita. Next. Kalau Anda taat karena takut, artinya apa? Anda punya mental budak. Anda punya mental hamba. Taat karena ancaman. Padahal Roma 8:15 berkata apa? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Artinya Tuhan tidak mau kita taat karena kita takut. Saya gak mau anak saya taat karena saya takut, karena takut kepada saya. Kalau saya ada, mereka taat. Begitu saya nggak ada, mereka lompat-lompat. Hore, papi mami nggak ada. Itu kan ketaatan yang palsu, saudara. Next, ada orang taat karena upah. Artinya apa? Ya dia orang upahan. Selama dibayar, selama digaji, dia taat. Ya, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-12. Sedangkan seorang upahan ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi bukan dengan mental upahan. Banyak hari ini kan, khususnya untuk kami nih hamba Tuhan. Mengembalakan karena apa? Lihat dulu, gue dapat cuan berapa di situ. Itu mental upahan, saudara. Pastikan hari ini kita semua yang melayani Tuhan, yang mengembalakan, kita mengembalakan bukan karena upah. Kita mengembalakan karena kita mengasihi Tuhan. Saya pernah mengalami yang namanya burnout, saudara. Putus asa, frustasi dalam melayani. Saya merasa gagal, letih gitu. Rasanya kok visi besar tapi nggak tercapai-capai. Karena apa? Saya mulai mengeluh, komplain. Orang-orang di sekitar saya tidak mengerti, tidak ada yang mensupport. Sumber daya manusia kurang, keuangan juga pas-pasan, nggak bisa nih maju. Saya mulai komplain, capek. Saya ingat banget itu di Starbucks di ujung gitu. Saya merasa capek. Tiba-tiba aja datang itu perasaan itu. Dan tiba-tiba dengan lembut saya dengar suara di hati kecil saya. Apakah kamu mengasihi aku? Ya secara formal ya sebagai hamba Tuhan jawabannya adalah ya Tuhan, aku mengasihimu. Tapi sekali lagi berseru, apakah kamu mengasihi aku? Tiba-tiba saya sadar, saya lebih mengasihi domba-domba Tuhan dibanding Tuhannya, pemilik sang domba itu. Saya lebih sibuk melayani. Domba-domba mikirin, tapi gak pernah tuh ada hubungan intim dengan Tuhan. Itu masalahnya.
Ketika saya mulai ubah fokusnya, hari ini kami sungguh-sungguh mengalami revival. Mengalami pertumbuhan, saudara. Tidak perlu terlihat, tapi itu nyata. Amin. Benar-benar kelahiran baru, saudara. Kami lihat every day di doa pagi itu setiap hari selalu ada kesaksian perubahan. Selalu ada pemulihan, ada yang sembuh, hubungan pulih. Every day. Itu baru gereja yang benar, saudara. Kami menikmati. Kenapa? Fokus kami bukan panggung. Fokus kami bukan acara. Tapi apa? Hubungan. Kata semuanya, hubungan. Kekristenan adalah kehidupan. Yang dibangun di atas dasar hubungan. Hubungan yang benar itu melahirkan kehidupan. Dan kehidupan itu ada dalam hubungan. Katakan setelah saya, kekristenan adalah kehidupan. Yang dibangun di atas dasar hubungan. Dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Kalau hubunganmu dengan Tuhan, dirimu, dan sesama benar, hidupmu pasti benar. Tapi kalau hubunganmu dengan Tuhan ngaco, dengan dirimu juga salah, dengan sesama juga salah, hidupmu pasti juga ngaco. Jadi yang terpenting dalam gereja Tuhan adalah hubungan. Dan dasar hubungan itu adalah ada kasih, ada kebenaran, dan ada otoritas, kuasa. Kalau hubungan itu dasarnya hanya kasih, namun tanpa kebenaran, kompromi. LGBTQ, homoseks, nggak apa-apa, kan kasih. In the name of love. Tapi nggak ada truth. Ngaco, saudara, betul ya? Kasih harus berjalan bersama dengan kebenaran. Tapi kalau hanya kebenaran tanpa kasih, wah penghakiman, saudara. Tidak ada tuh mercy. Tidak ada yang namanya belas kasihan pengampunan. Makanya dalam kasih ada teguran, ada disiplin, dan juga ada otoritas. Hormatilah orang tuamu, hai anak-anak, ya. Jemaat hormatilah, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Itu otoritas jelas. Baru hubungan itu sehat dan menghasilkan kehidupan. Dan kalau ada kehidupan, pasti ada pertumbuhan dan pelipat gandaan. Tapi fokusnya adalah pastikan hubungan kita sehat dulu. Hubunganmu dengan Tuhan beres, hubunganmu dengan dirimu beres, hubunganmu dengan pasanganmu beres. Kalau dalam gereja ada hubungan yang sehat, pertumbuhan pelipat gandaan hanyalah akibatnya. Kami gak pernah jadikan itu goal, angka itu. Kami fokus, bangun hubungan yang sehat. Konflik beresin. Gak ada gosip. 3 dosa yang merusak hubungan, saudara. Uang, perkataan, seksual. Itu yang paling kami jaga dalam gereja ini. Amin. Katakan semuanya, hubungan. Jadi karena apa kita taat? Karena takut, karena upah, atau yang ketiga, taat karena kasih. Next. Nah artinya apa? Kalau Anda taat karena kasih, Anda itu anak, Anda itu bisa juga sahabat, atau juga pasangan hidup, kekasih. Ya, ayatnya Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Next. Amsal 17:17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hari ini saudara jangan punya mental untung rugi ikut Tuhan, saudara. Itu upahan. Tuhan tidak mencari hubungan yang seperti itu. Apapun kondisinya, kita akan tetap mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Soal berkat, no worries, saudara. Gak perlu khawatir, pasti itu terjadi. Next, jadi renungannya pagi ini. Karena apa kita taat? Menunjukkan mentalitas kita. Jangan ada lagi mentalitas budak di tempat ini. Jangan ada lagi mentalitas orang upahan di tempat ini. Pastikan kita semua anak, sahabat, dan kekasih-kekasih Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Next. Anda dapat melakukan kehendak Allah tanpa mengasihi Allah. Namun Anda tidak dapat mengasihi Allah tanpa melakukan kehendak Allah. Next,
Orang Farisi dan para ahli Taurat, mereka berdoa, memberi sedekah, berpuasa bukan karena mengasihi Allah, tetapi karena supaya dilihat orang. Itu bukan kasih, saudara. Next. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, kekayaan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya ingin Anda harus sadari ini. Kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Amin. Tapi Anda harus sadar ini. Apa yang membuat kita sadar akan kasih Tuhan? Ketika kita melihat salibnya. Siapa di sini yakin Tuhan mengasihi Anda? Siapa di sini yang ingin dikasihi Tuhan lebih lagi? Nah, itu masalahnya. Kenapa saya mengatakan itu masalahnya? Karena Tuhan tidak bisa mengasihi Anda lebih lagi. Ingat baik-baik, kasih Tuhan kepada kita itu sempurna. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Katakan semua yuk, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Anda tahu sesuatu yang sempurna itu tidak bisa ditambah atau dikurangi. Kalau sesuatu yang sempurna itu ditambah, dia over, setuju ya? Kebablasan gitu, keasinan istilahnya. Kalau makanan. Tapi kalau dikurangin cacat. Nah, saya mau beritahu saudara, kasih Tuhan kepada kita sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Jadi kasih yang sempurna adalah kasih Tuhan kepada kita. Kasih kita kepada Tuhan, wah gak jelas saudara, naik turun. Anda harus mengerti ini, kasih Tuhan kepada Anda dan saya tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Anda mau buat sebaik apapun, sesaleh apapun, kasih Tuhan sempurna. Anda mau jatuh dalam dosa berapapun, kasih Tuhan tetap sempurna. Karena Tuhan mengasihi kita, bukan karena perbuatan kita. Tapi karena perbuatan Tuhan untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang sempurna itu. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi sadarkan dirimu, perbuatan kita tidak pernah mengubah kasih Allah kepada kita. Anda harus mengerti itu dulu. Lalu ada yang berkata, asik dong pastor, saya bisa bebas bikin dosa. Kalau ada orang punya pemahaman begitu, dia belum mengerti tentang kasih Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Apa yang seringkali membuat kita tidak yakin akan kasih Tuhan kepada kita? Dosa kan? Begitu kita jatuh dalam dosa, kita ragu akan kasih Tuhan kepada kita. Saya mau beritahu saudara, mana yang lebih besar? Dosa kita atau kasih Allah kepada kita? Katakan setelah saya, kasih Allah kepada saya jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari semua dosa saya. Jadi dosa kita, dengar baik-baik, dosa kita tidak dapat menghentikan kasih Allah kepada kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya yang sempurna itu kepada kita dalam Yesus Kristus Tuhan. Namun sebaliknya, kasih Allah kepada kita lah yang akan menghentikan kita dari semua dosa kita. Kalau Anda mengerti akan kasih Allah, itu yang membuat Anda dan saya bisa bangkit lagi. Itu yang membuat Anda dan saya bisa hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu dasarnya. Jadi Anda harus mengerti dulu, katakan saya mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi saya. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata apa? Inilah kasih itu, bukan kita, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau Anda masih punya pengertian yang salah tentang kasih Allah kepada Anda, itu yang membuat Anda sulit mengasihi Tuhan. Karena pengertian Anda akan kasih Allah masih salah. Anda masih punya pengertian kasih Allah bisa bertambah, kasih Allah bisa berkurang, tergantung
Perbuatan saya kepada Tuhan. Ingat baik-baik, katakan setelah saya. Dasar iman saya. Ayo tolong lebih keras. Dasar iman saya. Keyakinan saya akan kasih Allah. Bukan perbuatan saya untuk Tuhan. Namun perbuatan Tuhan untuk saya. Di kayu salib. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Kenapa saya bisa yakin saya dikasih Tuhan? Saya lihat salibnya. Perbuatannya untuk saya di kayu salib. Makanya hari ini setiap minggu Anda masuk perjamuan kudus kan? Apa yang Tuhan mau kita ingat perjamuan kudus? Bukan dosa kita. Siapa yang mau kita ingat dosa kita? Ya iblis sama pasangan kita sih. Tuhan berkatakan gini kan, ingatlah selalu. Kan perbuatlah ini menjadi satu peringatan. Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Tuhan tidak menghendaki setiap kita lemah dan putus asa. Gimana caranya? Ingatlah selalu akan Dia. Akan apa? Akan kasih-Nya kepada kita. Lah kalau kita ingat dosa kita, kita pasti lemah dan putus asa itu. Tapi kalau kita ingat kasih Tuhan, itu yang membuat kita kuat. Ya, saya mau tutup dengan satu kisah. Ini kisah nyata yang terbaik yang saya bisa ceritakan tentang kasih Tuhan. Dari kisah inilah, kesaksian inilah, saya dapat kebenaran ini. Ya. 10 tahun lebih lah. Ya, waktu itu saya bersama almarhum, ya, pendeta Pastor Salmon Hutasoid, masih ingat? Waktu itu dia lamaran sama Mita, lamaran. Dia enggak punya keluarga dekat, ya udah diminta saya sama istri lah. Kami ke Manado. Mendampingi untuk lamaran. Lalu di Manado, ya kami nginep satu hotel dan ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang dulu kalau GPDI Patekosa kan ada pengerja praktek kan dulu ya. Di almarhum pendeta Roni Sujak. Ya sebutlah namanya Om Cherry. Ketemulah di lobi hotel, ngobrol-ngobrol. Saya langsung tembak, Om benar masuk penjara Om? Iya Don. Om pendeta masuk penjara. Gimana ceritanya? Ceritalah dia. Om tuh 7 tahun, ya selama 7 tahun itu tanpa diketahui sembunyi-sembunyi, jemaat gak ada tahu, istri pun gak tahu, Om kepelacuran, perjudian, mabok-mabokan. Tapi akhirnya selama 7 tahun tersingkaplah. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Dan dia juga bukan tupai sih. Ketangkep, ketahuan, tersingkaplah. Jemaat kecewa, jemaat marah. Lalu Om Cherry ini dipecat dari kependetaannya, diusir dari gereja, dan dia luntang-lantung di jalan kelaparan. Tidak ada yang peduli lagi, semuanya mencemooh dia, membuang dia, menolak dia. Dan dia lihat lagi lapar-laparnya ada gitar ya di luar gereja. Di tempat dia dulu mengembalakan. Dia ambil gitar itu, dia gadaikan, dia jual, dapat uang buat makan. Ada jemaat yang tahu nggak suka, dilaporin polisi, dijebloskan ke penjara. Itu Om Cherry Don, pahitnya minta ampun. Om Cherry udah ngomong gini, oke, keluar dari penjara, tuh keluarga habis semua. Udah sekalian lah, Om bunuh semua aja lah. Neraka lah, sekalian neraka lah. Sudah dosa kan, neraka sekalian lah udah. Tapi waktu di penjara Doni, ternyata sebelum masuk sel tahanan, tahanan yang baru ini harus merangkak di lorong itu. Dan tahanan yang lama itu berdiri dan menendang di sepanjang lorong itu, ada yang pukul. Om lihat Don, teman Om itu ada yang pingsan, ada yang muntah-muntah. Waduh, Om gemeteran, ketakutan. Waktu Om merangkak, Om doa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan tolong. Tahu gak Don, sepanjang lorong itu Om lewati sambil merangkak, tidak satu pukulan pun yang Om terima. Om tuh bersyukur, Tuhan terima kasih. Waktu Om buka mata masuk sel, Om baru ngerti kenapa gak dipukul. Abis nih, ternyata selnya Om Cherry itu sel yang paling ujung, yang paling ditakuti. Gede-gede badannya, semuanya ngelihat Om. Abis Om di sini udah Om gemeteran, ketakutan. Nyaris kencing di celana tuh katanya. Sambil gemeteran ketakutan, Om ke ujung semua ngeliatin Om. Waktu Om duduk gemeteran, ada satu orang paling besar badannya, tatoan, botak katanya. Tanya dalam bahasa Manado, ya mungkin Pak Roni Daud lebih jago lah bahasa Manadonya. Tiba-tiba dia bertanya seperti ini, apa benar kamu pendeta?
Om kaget. Kok aneh pertanyaannya? Om jawab, iya. Apa benar kamu pendeta? Iya benar saya pendeta. Tiba-tiba dia ngomong gini, teman-teman, Tuhan dengar kita punya doa. Rupanya mereka ini satu sel mau bertobat. Tidak ada satu pendeta pun yang berani datang dekat mereka. Mereka datangnya pendeta, pendetanya kabur. Lalu mereka gini, Tuhan kita semua mau bertobat. Kok gak ada pendeta yang datang? Mari kita berdoa yuk, Tuhan kirim pendeta di tengah-tengah sel kami. Buat mereka mustahil, tapi hari itu mereka bersuka cita. Kenapa? Tuhan kirim pendeta. Om Cherry pun kaget. Jadi malam pertama di sel itu Om Cherry dipaksa, ya tanda kutip, untuk pimpin ibadah pertobatan. Doni, Om Cherry sudah lama tidak berkhotbah, apalagi baca Alkitab. Om Cherry ingat satu ayat, apa itu? Yohanes 3. Apa bunyinya? Karena begitu besar. Kan cuman tahu, belum sadar. Apa yang kita ketahui belum tentu mengubah hidup kita. Tapi apa yang kita sadari itu yang mengubah hidup kita. Om Cherry tahu itu ayat, tapi Om Cherry gak sadar akan kebenaran itu. Orang yang merokok, tahu gak rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi? Tapi mereka terus merokok kan? Kapan sadarnya? Setelah kena kanker kan? Jadi Anda boleh tahu banyak ayat, Anda tahu, saya tahu kasih Tuhan. Tapi apa yang Anda tahu itu tidak mengubah hidupmu sampai engkau menyadarinya. Om Cherry tiba-tiba sadar. Ternyata kasih Tuhan kepada Om Cherry begitu besar. Lebih besar dari semua dosa Om Cherry. Bayangin dong, semua nolak Om. Tapi malam itu ketika Om Cherry berkhotbah, sharing, dan tantang bertobat. Yang pertama kali bertobat bukan mereka para tahanan. Tebak yang pertama kali bertobat siapa? Ya Om Cherry. Om Cherry berlutut nangis-nangis. Semua tahanan bingung. Pak Pendeta, kita dulu yang bertobat. Kenapa sih itu yang nangis duluan? Om Cherry cerita, saya ini begini-begini. Begitu para tahanan tahu, semuanya juga nangis bertobat. Tuhan terima kasih. Dan mereka ngalami lawatan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Dan sel itu setiap hari jadi doa, puji-pujian. Udah gak kayak tahanan, jadi sorga di bumi, saudara. Dan niat Om tadi ingin bunuh jemaat yang jeblosin Om, malah bersyukur. Terima kasih ya, kamu jeblosin saya ke penjara. Hubungan pulih gak? Pulih. Hubungan dengan istrinya pulih tidak? Pulih. Dia minta maaf sama semua jemaat. Hari ini 10 tahun lebih lah mungkin. Tuhan pulihkan semuanya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kasih Tuhan sempurna. Ketika engkau menyadari akan kasih Allah, engkau pasti bangkit, engkau pasti bertobat, engkau pasti hidup kudus. Ketika anak yang terhilang itu kembali ke rumah bapaknya, apa yang dia sadari? Kasih Bapa kepadanya. Dan ketika Anda sadar bahwa Anda dikasihi, Anda pun mengasihi. Dan kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda pasti menuruti segala perintahnya. Bukan karena takut, bukan karena berkat, tapi karena apa? Karena kita mengasihi dia, karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Kasihnya sempurna. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa seperti ini, saudara. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama orang kudus dapat mengerti betapa panjangnya, tingginya, dalamnya, dan lebarnya kasih Allah itu. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala akal. Supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ketika engkau mengenal kasih Allah, bukan tahu, kau sadar akan kasih Allah. Hidupmu dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Anakmu, istrimu akan melihat Kristus dalam hidupmu. Mari kita berdiri bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu, kita mengasihi. Karena Kristus, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Karena apa kita taat? Pastikan karena kasih-Nya. Bapa, celikan mata hati kami pagi ini.
pengorbananmu bagiku selalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Anakku, aku tidak pernah menghendaki engkau lemah dan putus asa di tengah badai hidupmu, di tengah tekanan hidupmu, di tengah goncangan hidupmu. Karena itu ingatlah selalu akan aku. Di tengah goncangan hidupmu, di tengah hatimu yang penuh dengan luka, ingat, aku telah memikul semua dosamu dalam tubuhku di kayu salib. Supaya kamu hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Kamu sudah sembuh anakku. Jiwamu sudah sembuh. Tubuhmu sudah sembuh. Karena aku telah memikul semua dosamu dalam tubuhku di kayu salib. Bapa, pagi ini biar kami makan roti perjamuan dan minum anggur dengan satu kesadaran, dengan pengertian yang benar. Kau mau kami mengingat kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam Untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kami memberkati hamba-Mu Pak Doni, kekuatan Tuhan, sukacita damai sejahtera Sang Raja melimpah atas hamba-Mu Pak Doni. Dimanapun beliau berada, kekuatan Tuhan yang menyertai. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan bagi hormat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan saudaraku. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita ingat segala kebaikan Tuhan. Kita ingat segala cintanya dalam setiap kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Ingat betapa Dia mengasihi kita. Dia berikan nyawanya. Dia berikan yang terbaik. Sorga menjadi milik kita. Dia tidak mengingat kesalahan kita. Dia tidak mengingat dosa-dosa masa lalu kita. Dan masa depan yang indah Dia berikan kepada kita. Angkat roti di tangan kanan kita. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti. Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara keluarga kerajaan Allah, bukakan roti di tangan kanan kita. Persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Demikian juga cawan anggur sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, warga kerajaan Allah, bukankah cawan di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berkati umat-umatmu dimanapun berada hari ini. Kami ada di tempat ini dan kami yang sedang ada di rumah. Kami percaya berkat yang baru Tuhan limpahkan bagi kami. Tanggung jawab kami sebagai garam dan terang, kami percaya dengan kekuatan-Mu, kami mampu melakukannya sepanjang hari-hari ke depan. Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati keluar masuk kami, memberkati seluruh apa yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil dengan kuasa Roh Kudus, petambahkan cinta kami, kasih kami kepada Engkau. Dan kami makin mengalami Tuhan setiap hari secara pribadi, hari demi hari. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami sungguh meyakini Engkau ada bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Berkat kerajaan Allah menyinari kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, dalam satu nama yang ajaib, nama yang besar, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.